Saat bencana banjir besar melanda dunia, sebuah upaya penyelamatan dramatis dilakukan di tengah ancaman terhenti, demi mengeluarkan seorang anak yang terjebak di apartemen yang terus digenangi udara. Dan inilah cerita film The Great Flood. Kisah bermula di sebuah apartemen lantai 3, tempat tinggal seorang wanita bernama Anna dan anak yang masih kecil, Jain. Jain adalah anak yang ceria dan sangat menyukai segala hal tentang berenang. Suatu pagi, hujan turun dengan sangat deras membuat Anna merasa enggan berangkat kerja dan memutuskan untuk mengambil cuti. Di momen kebersamaan itu, Jain meminjamkan ponsel ibunya untuk menggambar sesuatu. Ketenangan mereka seketika berubah menjadi mimpi buruk. Saat Anna hendak memasak, air bah tiba-tiba menerjang masuk ke dalam apartemen mereka. Volume udara di luar gedung meningkat drastis dengan kecepatan yang tidak wajar. Menyadari bahaya yang mengancam, Anna segera memutuskan untuk mengungsi ke lantai atas karena tempat tinggal mereka di lantai 3 sudah tidak aman. Di tengah mengemasi barang, Anna menerima panggilan telepon dari seorang pria bernama Hejo. Pria itu mengaku akan menyelamatkannya dan memerintahkan Anna untuk segera naik ke atap karena sebuah helikopter akan menjemputnya. Tanpa membuang waktu, Anna menggendong Jain dan berlari menuju lantai atas. 자인아, 가자. 지금 나가야 돼. Apartemen tangga utama dipenuhi lautan manusia yang panik. Anna terpaksa mengambil jalur alternatif yang lebih ekstrim. Pemandangan di bawah sangat mengerikan, banyak orang tenggelam dan mati tersapu udara. Untuk menenangkan Jain agar tidak panik melihat kekacauan tersebut, Anna mengajak anak-anak bernyanyi bersama. Rintangan semakin berat ketika mereka tiba di lantai 15. Penghuni lantai atas memblokade jalan untuk mencegah membludaknya pengungsi. Anna mencoba mencari jalan lain, namun sialnya, ia justru terpisah dari Jain. Situasi memburuk ketika gelombang udara raksasa menghantam gedung apartemen. Dengan sisa tenaga, Anna mencari dan akhirnya menemukan Jain, namun pintu keluar macet. Di saat kritis itulah Hejo, pria yang menelepon sebelumnya, muncul dan menyelamatkan mereka. Hejo segera memberikan bantuan pertama, CPR, kepada Jain yang sempat berhenti bernapas hingga anak itu kembali sadar. Hejo mengungkapkan identitasnya sebagai pasukan khusus yang ditugaskan untuk menyelamatkan Anna. Ternyata, Anna adalah seorang ilmuwan kunci yang mengembangkan AI, kecerdasan buatan, dan mesin emosi. Riset Anna sangat penting untuk menciptakan robot manusia yang bisa berkembang biak, satu-satunya harapan karena umat manusia diambang kepunahan total. Hejo menjelaskan bahwa 3 jam sebelumnya, asteroid jatuh dan mencairkan seluruh bumi, yang diprediksi akan menghancurkan seluruh dunia. 좋은 거 많잖아요. 새 인류라면서 뭐 좀 새로운 게 있어야지. 이따가 옥상 가시면 헬기 곱게 못 타요. 쥐살기 바빠서. 근데 웃긴 거는 Perjalanan mereka penuh rintangan. Mulai dari Jain yang sakit perut, pipa gas yang meledak, hingga harus menyalakan dinding luar gedung. Anna juga sempat menghubungi ibunya melalui walkie-talkie milik Hejo untuk perpisahan terakhir. Trauma masa lalu Anna tentang suaminya yang tewas tenggelam sempat menghantuinya, namun ia terus maju demi Jain. Di tengah perjalanan, Anna dihadapkan pada dilema moral. Ia mendengar tangisan anak bernama Jisoo yang terjebak di lift. Anna mencoba menolong, namun karena pintu lift macet dan desakan waktu, ia terpaksa meninggalkan Jisoo demi menyelamatkan anaknya sendiri. Ketika Jain jatuh sakit karena obatnya hilang, Anna berjuang membuat obat alternatif hingga Jain pulih. Sempat ada momen harapan saat matahari bersinar, namun hujan dan gelombang air kembali datang lebih ganas. Akhirnya mereka tiba di atap. Namun, tim penyelamat hanya ingin membawa Anna dan otak Jain saja, karena tubuh fisik Jain dianggap beban, sementara Anna diperlukan untuk mengembangkan teknologi tersebut menggunakan data otak anaknya. Hejo, yang telah menyelesaikannya, dibunuh oleh komandannya sendiri. Anna membawa paksaan naik roket keluar angkasa, meninggalkan bumi yang tenggelam. Di luar angkasa,
sebuah keanehan terjadi. Anna memejamkan mata dan tiba-tiba terbangun kembali di apartemennya. Namun kali ini, ada angka 491 di bajunya. Anna menyadari ada yang salah. Jain berkata, "Kenapa hari ini sama terus dengan kemarin?" Anna mencoba menyelamatkan Jain lagi, tapi gagal dan Jain mati tersapu ombak. Anna terbangun lagi, kali ini dengan angka 787 di bajunya. 통화했었죠. 인력 보안일팀 07시 55분 구한나 책임 연구원 생존 확인 유맨 칠. 배가 물에 빠졌어요. 잠깐. Anna terjebak dalam time loop, putaran waktu. Setiap kali ia gagal atau mati, ia terbangun kembali dengan nomor di baju yang terus bertambah hingga ribuan. Sadar terjebak dalam siklus yang berulang, Anna mulai mengubah tindakannya. Ia menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya ia tinggalkan, termasuk Jisoo yang terjebak di lift. Ia menjadi lebih tangguh, bahkan berjuang melawan kemiskinan. Titik balik terjadi ketika angka di baju Anna menunjukkan puluhan ribu. Ia membuka galeri ponselnya dan melihat puluhan ribu gambar yang digambar Jain, bukti bahwa kejadian ini sudah berulang puluhan ribu kali. Anna kemudian bekerja sama dengan Hejo. Ia meyakinkan Hejo tentang penghinaan terhadap mereka dan fakta bahwa waktu terus berulang. Hejo mulai merasakan deja vu dan percaya. Anna menyadari bahwa kunci dari semua ini adalah Jain. Setelah ratusan ribu kali lipat, Anna akhirnya menemukan Jain yang bersembunyi di dalam lemari. Saat memeluknya, ingatan Anna yang sesungguhnya kembali pulih. Ternyata, Anna yang asli sudah berada di luar angkasa sejak lama. Pesawatnya menabrak asteroid di masa lalu. Demi menyelamatkan masa depan manusia, Anna menjadikan dirinya subjek eksperimen pertama. Ia menghafal ingatannya ke dalam sistem untuk mengembangkan manusia buatan. Seluruh kejadian banjir dan putaran waktu yang dialaminya hanyalah simulasi atau mode pengembangan untuk menyempurnakan mesin emosi bagi manusia buatan. Angka di baju Anna menandakan jumlah simulasi yang telah dijalankan. Tugas terakhir Anna dalam simulasi itu adalah menyelamatkan Jain untuk memicu emosi yang sempurna. Dengan tekad yang bulat, Anna berhasil menyelamatkan Jain di dalam simulasi tersebut. Keberhasilan ini menandakan bahwa uji coba mesin emosi telah mencapai tahap sempurna. Manusia buatan pertama dengan emosi manusia yang utuh kini siap diaktifkan dan diluncurkan untuk menjadi penghuni baru di bumi. Cerita film pun tamat.